Maka mudah-mudahan saya doakan Pak Prabowo, jangan sembarangan mengangkat menteri. Jangan sembarangan mengangkat pembantu-pembantunya. Hadis menyatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, Allah berikan pembantu-pembantunya, pemimpinnya orang yang jahat. Jangan sampai diserahkan kepada investor asing, kata Bung Karno. Kalau kekayaan alam ini diserahkan sama investor asing, maka nantinya bangsa Indonesia akan menjadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Nanti bangsa Indonesia akan menjadi itik yang mati kelaparan di sungai. Sangat luar biasa, bagaimana Kiai Sepuh memberikan sebuah nasihat kepada sosok pemimpin kita, yang mana jika Allah ingin menghancurkan suatu kaum, maka Allah akan jadikan pembantu-pembantu pemimpin kita orang yang seperti di bagian awal kita dengarkan tadi. Jadi dalam hal ini, sangat berkesan sekali, bagaimana Kiai Sepuh memberikan peringatan dan mengingatkan, maka tentunya mari kita simak dari awal sampai akhir, apa saja dan bagaimana saja yang dijelaskan oleh sosok Kiai Sepuh ini. Karena apa yang disampaikan ini, tentunya sangat bermanfaat sekali. Dan bahkan memang harus kita mengetahui hal-hal seperti ini. Maka setelah kita menyimak, mari ambil kesimpulan dan ilmu yang bermanfaat. Jika ingin memberikan tanggapan, harap setelah menyimak dari awal sampai akhir dari penjelasan Kiai Sepuh kita ini, selengkapnya mari disimak dengan baik. Sekarang, kitab-kitab politik puluhan dalam Islam. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi, Madhab Syafi'i. Lalu nama kitabnya sama, Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Abu Ya'la, Madhab Hambali. Lalu ada Fiqhus Siyasah Ibnu Taimiyah, miring ke Wahabi. Ada Fiqhud Daulah, Fikih Bernegara, Dr. Yusuf Qaradawi. Masih banyak lagi kitab-kitab politik yang perlu dikaji, yang perlu dibongkar kembali. Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, semua kitab-kitab yang benar Al-Ahkam As-Sultaniyah sepakat bahwa mendirikan negara hukumnya wajib. Wajib kifayah. Ini menjadi negara. Kenapa? Kalau ada satu bangsa tanpa negara, tanpa pemerintah, pasti bangsa ini menjadi bangsa barbar, bangsa arogan, tidak ada hukum. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Itu kalau tidak ada pemerintahan. Maka mendirikan pemerintahan hukumnya wajib. Jelas dalam Islam ini. Kok ada orang bicara bahwa Islam tidak bicara politik? Tidak tahu Quran itu. Tidak tahu hadis. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Banyak di situ hadis-hadis tentang politik. Mau minta puluhan hadis. Lalu sekarang mendirikan negara hukumnya wajib. Alhamdulillah kita punya negara Republik Indonesia. Bagaimana bentuk negara? Lah inilah lenturnya Islam ini. Al-Quran tidak menentukan bentuk negara. Karena yang penting bukan bentuknya, isinya. Mau sistem kerajaan, tidak bertentangan dengan Islam. Ya malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzilul man tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tu'izzu man tasha, biyadikal khair. Mau bentuk kerajaan kayak Saudi Arabia, persilakan. Tidak melanggar Al-Quran. Mau berbentuk khilafah, persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Quran. Mau bentuk kesultanan, kayak Brunei, kayak Malaysia, Johor, Terengganu, itu kesultanan, Pahang, kesultanan. Persilakan.
Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Negaranya mau bentuk republik. Wa amrum syura bainahum. Bermusyawarah dengan rakyat. Persilakan. Dalam Quran Islam tidak menentukan bentuk negara. Mau bentuk kerajaan persilakan. Mau bentuk khilafah persilakan. Mau bentuk republik persilakan. Mau bentuk kayak Brunei kesultanan persilakan. Karena hakikatnya yang namanya presiden, yang namanya sultan, yang namanya khalifah, yang namanya raja itu sama, pemimpin negara. Betul? Republik, presiden, pemimpin negara. Sultan, pemimpin negara. Khalifah, pemimpin negara. Raja, pemimpin negara. Ini hebatnya Islam. Sesuai dengan segala tempat. Yang penting apa? Kata Imam Ghazali, kewajiban negara itu ada dua. Pertama, hifduddin. Pemerintah harus menjaga agama. Mengapa agama harus dijaga? Supaya moral akhlak rakyatnya akan terpelihara dengan agama. Tanpa agama hancur akhlak ini. Itu kewajiban pemerintah. Alhamdulillah kita berada dalam negara Republik berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Imam Ghazali tidak bertentangan dengan Pancasila. Hifduddin, jaga agama. Itu kewajiban pemerintah. Yang kedua, kewajiban pemerintah hifdus siasah. Jaga politik dunianya, siasat dunia dijaga. Bagaimana ekonomi rakyatnya, bagaimana keamanan rakyatnya, bagaimana kesejahteraan rakyatnya. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Rakyat yang sejahtera, tidak sulit makan, semua orang punya rumah, semua orang hidupnya aman, tentram, dengan keadilan. Ini kewajiban negara dua hal ini. Siyasatuddin wa siyasatud dunya. Itu yang kewajiban pemerintah. Menurut Al-Imam Ghazali rahimahullah. Lalu sekarang setelah bentuk pemerintahan, terserah kemauan dinamika masyarakat. Mau kerajaan persilakan, mau khilafah persilakan, mau republik persilakan, mau kesultanan persilakan. Indahnya Islam. Yang penting, apapun bentuk negaramu, mau kerajaan, persilakan. Yang penting, perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi. Mau berbentuk khilafah, persilakan. Yang penting, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk republik, persilakan. Yang penting, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Subhanallah. Bagaimana? Jelas ini? Politik ini jelas. Ini yang kiai jarang bicara. Takut ditangkap. Takutnya sama manusia. Takutlah kepada Allah. Saya hidup ini sekarang umur 86. Saya pidato mulai umur 22. Apa? 64 tahun saya gini. Sejak di pondok saya gini nih. Di pesantren saya sudah gini. Melawan Bung Karno waktu itu saya. Dua kebijaksanaan Bung Karno yang saya lawan waktu itu. Satu, Barisan Tani mau dikasih senjata. Disebut angkatan kelima. Saya tentang. Kalau BTI, CPKI ini dikasih senjata, tolong semua pesantren kasih senjata. Kalau perang seimbang, sama-sama punya senjata. Mengapa PKI saja yang dikasih senjata? Saya lawan. Jadi ini termasuk membeli antar presiden. Ya, cuman
Maka saya katakan, jangan membangunkan macan tidur. Saya dulu, zaman Pak Harto, itu disebut Singapodium. Semua orang menyebut Singapodium. Nyebut Syukron Makmun, Singapodium. Sehingga cucu saya, Pak Hidayat, anaknya Faiz, baca majalah Kiai Syukron Makmun, Singapodium. Tanya sama ayahnya, kapan kakek jadi manusia? Kapan kakek jadi manusia? Ya namanya anak TK, wajarlah pertanyaan itu. Kapan kakeknya TK? Yang kedua, zaman Bung Karno saya lawan land reform. Semua petani tidak boleh punya sawah lebih dari 3 hektar. Sita, biar warisan, biar beli, biar milik. Tidak boleh. Itu saya lawan. Pada waktu itu, umur saya masih sekitar 22 lah. Masih sedang, ya, tapi oleh pemerintah waktu itu, mungkin masih dianggap anak-anak, walaupun keras tidak terlalu dilayani gitu lah. Ya, karena dianggap masih anak-anak barangkali. Ya, masih umur 22 tahun. Nah, itu yang saya kerjakan, amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang bentuk negara sudah. Kewajiban pemerintah sudah. Siyasatuddin wa siyasatu dunya. Tentu siyasatu dunya itu panjang. Karena menyangkut ekonomi, menyangkut keamanan, menyangkut lalu lintas segala macam, masuk di fikih siyasatu dunia. Itu yang kewajiban pemerintah. Sekarang pemimpin, sifatnya pemimpin, tolong carikan tata negara di dunia ini yang lebih indah dari Islam. Saya tantang. Dan ayo ketemu di satu meja dengan saya. Adu tata negaranya. Tata negara yang datang dari Amerika. Tata negara yang datang dari Eropa. Tata negara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Saya perlihatkan pemimpin dalam Islam sifatnya 4. Ini sudah masyhur. Wastifadoh. Jadi kayak Habib ini kalau sudah suhro wal istifadoh nggak usah dibantah. Sudah suhro wal istifadoh, sifat pemimpin. Sidik. Cari pemimpin yang jujur. Jangan cari pemimpin yang bohong. Apalagi yang selalu menyampaikan kebohongan. Tanda-tanda pemimpin bohong itu mereka yang merekayasa apa? Yang merekayasa keadaannya, berpura-pura sederhana, berpura-pura semesta berpura. Apa? Pemimpin yang bohong, pemimpin yang mengadakan pencitraan. Jangan percaya kepada calon-calon yang bikin pencitraan. Itu pembohong. Saya bicara yang benar. Gak usah curiga. Kalau saya bicara begini, saya umur 30, Pak Hidayat boleh curiga. Oh, Pak Surwan ingin jadi menteri. Kalau saya tuh umur 30, Pak Heriawan boleh curiga. Oh, itu Pak Surwan ingin jadi menteri. Itu sudah nggak ada. Di depan saya DPR sudah nggak ada. Mau jadi DPR sudah ketuaan. Mau jadi bupati sudah ketuaan. Apalagi jadi presiden sudah ketuaan. 86 tahun. Nah, jadi nggak usah curiga. Yang ada di depan saya itu bukan DPR, bukan menteri, bukan jabatan. Yang ada di depan saya kuburan. Jangan sampai saya meninggal dunia meninggalkan kedoliman di permukaan bumi ini. Saya akan bicara memberantas kedoliman siapapun saja. Maka saya katakan kalau pemimpin merekayasa pencitraan itu pasti pemimpin bohong. Pencitraan tidak usah direkayasa. Dengan perbuatannya lah akan lahir pencitraan.
bukan direkayasa. Maka kalau mereka mencitra pemimpin, merekayasa pencitraan, percayalah pada suruhan Ma'mun, pemimpin bohong. Cari pemimpin yang sidik. Subhanallah, mana tata negara yang punya begini nih? Cari pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Jangan jadi pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya. Allah membuat kekayaan alam ini untuk rakyat. Ketika saya jalan di padang pasir, pernah saya dari Mesir menuju Yordan lewat semenanjung Sinai. Di situ padang pasir. Perasaan saya, kok bisa hidup? Apa yang mau dimakan oleh mereka itu? Allah kasih kekayaan alam yang namanya minyak. Orang di padang pasir, Allah kasih minyak. Kekayaan alam ini dikelola oleh pemerintah, bukan dikelola oleh orang asing. Saya ingat pidatonya Bung Karno. Bung Karno pidato waktu itu, kekayaan alam ini kalau tidak bisa dikelola oleh kita sekarang, biarkan kekayaan alam ini sebagai celengan harta simpanan. Jangan sampai diserahkan kepada investor asing, kata Bung Karno. Kalau kekayaan alam ini diserahkan sama investor asing, maka nantinya bangsa Indonesia akan menjadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Nanti bangsa Indonesia akan menjadi itik yang mati kelaparan di sungai. Mengapa? Karena kekayaan tidak dikelola oleh kita. 2 gunung emas di Irian habis. Siapa yang menikmati? Kira-kira yang menikmati? Pak Iryawan, jangan pura-pura tidak tahu, Bapak. Pasti tahu. Yang menikmati gunung emas 2 gunung di Irian. Yang menikmati orang asing. Siapa yang menikmati batu bara? Siapa yang menikmati nikel? Maka Bung Karno berkata, kalau kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan alam sekarang, biarkan saja kekayaan alam itu sebagai simpenan. Nanti anak cucu kita yang mengelola. Jangan diserahkan sama investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan sama investor asing, maka nanti bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mati kehausan di lumbung padi. Dan mati kelaparan di lumbung padi. Dan akan mati kehausan di sungai. Inilah nantinya bangsa Indonesia ini. Maka saya harapkan, kita doakan, mudah-mudahan Pak Prabowo melangkahnya sama dengan pidato-pidatonya. Supaya kekayaan alam ini dinikmati oleh kita. Nah, maka cari pemimpin yang amanah. Nah, subhanallah, tata negara Islam ini indah. Cari pemimpin yang tabligh, transparan, menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan. Cari pemimpin yang seperti ini dalam Islam. Cari pemimpin yang fatonah, cerdas. Jangan cari pemimpin yang pelongo-pelongo. Jangan jadi pemimpin yang tidak ngerti persoalan. Saya ini kecil-kecil pemimpin. Ya. Minimal pemimpin pesantren. Kalau saya ditanya siapapun saja, saya yang jawab. Bagaimana Pak Kiai tentang kurikulum di Darul Rahman? Saya jawab. Kurikulum di Darul Rahman terpadu antara pesantren Salafiyah dan pesantren Pondok Modern Gontor Ponorogo. 2 campuran. Saya jawab. Kalau saya pengasuh pesantren goblok, bagaimana Pak Kiai kurikulum di Darul Rahman? Jangan tanya saya. Tanya kepala sekolah. Karena kiainya goblok.
Kan saya pimpinan teratas di pondok ini. Kepala sekolah harus ikut saya. Mengapa tidak berani jawab? Bagaimana Kiai keadaan dapur di Darul Rahman? Saya jawab, dapur Darul Rahman, santri tiap hari harus makan sayur. Hari ini sayur bening, besok sayur lodeh, besok sayur sop. Harus dirubah. Jangan tiap hari satu macam. Santri harus makan telur, makan daging, makan ikan laut. Saya yang jawab. Saya kiainya. Kalau saya ditanya, bagaimana Pak Kiai soal dapur? Jangan tanya saya, tanya kepala dapur. Berarti kiainya? Ini kecil-kecilan. Maka nanti mencari pemimpin itu yang fatona. Pemimpin yang menguasai politik dalam negeri. Pemimpin yang menguasai politik luar negeri. Mengapa Gaza itu bergejolak? Presidennya harus bisa menjawab. Bagaimana di Ukraina itu? Bagaimana tentang Laut Cina? Misalnya, menguasai segala politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Cari pemimpin yang fatona, yang cerdas. Mengapa? Kalau rakyatnya dalam kesulitan, kemudian pemimpinnya cerdas, maka pemimpinnya bisa mengeluarkan rakyat dari kesulitan. Tapi kalau pemimpinnya blow-on, rakyatnya sulit, sampai kiamat rakyatnya sulit. Ini dalam Islam. Maka saya mau diadu kriteria pemimpin ini. Ini pemimpin yang datang dari sunnah Rasulullah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Carikan sifat pemimpin yang lebih bagus dari ini. Loh, kita harus berani begini. Ini namanya liyudhirohu ala dini kulli. Saya wajib memperlihatkan. Nah, setelah ini semuanya untuk menuju, wah, bagaimana ini persoalannya ini? Untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 4 pilar dalam Islam supaya negara ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 4 pilar. Kalau Indonesia mau mengikuti, insya Allah akan terwujud Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, pilar pertama dalam bernegara, wasawirhum fil amri. Hai Muhammad, engkau nabi, engkau rasul, tapi kau bermusyawarahlah dengan rakyatmu. Jadi kewajiban pemimpin musyawarah, raja musyawarah, khalifah musyawarah, sultan musyawarah, presiden musyawarah. Tidak ada kepres, tidak ada perpu. Harus musyawarah. Karena kepres ini kalau dibiarkan, tidak diawasi, perpu kalau tidak diawasi akan menuju kepada negara diktator dan otoriter. Ayo, bagaimana? Hei politisi, saya bicara yang benar. Mengadakan kepres musyawarah, mengadakan perpu musyawarah. Jangan ada kebijaksanaan pribadi dalam negara. Karena kebijaksanaan pribadi akan menuju kepada negara otoriter, akan menuju kepada negara diktator. Islam, tolong carikan tata negara yang lebih bagus dari Islam. Saya tantang ini. Ya sekali-sekali beginilah, jangan nunduk-nunduk melulu. Beginilah. Pilar yang kedua, Quran, bukan syukuran makmun, menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa pilar yang kedua?
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh serahkan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya. Jangan sembarangan ngangkat ketua RT. Jangan sembarangan ngangkat ketua RW. Jangan sembarangan mengangkat kepala desa, gelurah. Jangan sembarangan ngangkat wali kota. Jangan sembarangan ngangkat gubernur. Jangan sembarangan ngangkat presiden. Jangan sembarangan ngangkat menteri. Jangan sembarangan ngangkat ketua DPR. Jangan sembarangan meletakkan jabatan-jabatan ini. Quran menyatakan, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Kemudian Rasulullah dalam hadis politiknya menyatakan, idza duyiatil amanatu fantadrisa. Kalau kepercayaan hilang di suatu bangsa, sudah saling curiga mencurigai, sudah saling tidak percaya, tunggulah hancurnya negara itu. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Rasulullah jawab, ini semua kiai hafal. Semua mubaligh hadis ini hafal. Saya jamin hafal. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisa. Kalau urusan diserahkan pada bukan ahlinya, tunggu saja hancurnya negara itu. Maka mudah-mudahan saya doakan Pak Prabowo, jangan sembarangan mengangkat menteri. Jangan sembarangan mengangkat pembantu-pembantunya. Hadis menyatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, Allah berikan pembantu-pembantunya, pemimpinnya orang yang jahat. Kalau Allah ingin memimpinkan negara itu jadi bagus, Allah cari pembantu-pembantunya orang-orang yang baik. Baca kitab Riyadhus Shalihin dalam ilmu politik. Kok diam? Kayak nggak ada orang. Apa? Serius. Nah, ya. Nah, ini dalam Islam. Mengangkat pejabat jangan sembarangan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Subhanallah, indahnya politik Islam ini. Yang ketiga, menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Wa idza hakamtum bainan nas an taqumu bil adl. Kalau kau menetapkan hukum, harus menetapkan hukum yang adil. Harus adil. Sampai Al-Quran berpesan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangankan karena engkau benci pada satu golongan, karena engkau benci pada satu kelompok, kemudian golongan itu tidak bersalah, dijebloskan ke dalam penjara. Ya, kriminalisasi itu bukan barang baru, Pak. Kriminalisasi itu bukan di abad modern. Nabi Yusuf kena kriminalisasi. Betul? Masuk penjara tanpa kesalahan. Nabi Isa, Yesus Kristus, kena kriminalisasi. Dia disalib, keputusan Raja Yahudi. Raja Yahudi menyatakan bahwa Yesus Kristus akan merusak agamanya Nabi Musa dan akan merusak Baitul Maqdis. Ketok palu Raja Yahudi, Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Tapi tidak jadi menurut Al-Quran. Nabi Isa tidak disalib. Menurut Injil Barnabas juga tidak disalib. Jelas, menurut Injil Barnabas tidak disalib. Saya baca. Nah, ini saudara, adil, pokok utama. Alhamdulillah, saya nyatakan, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika yang meletakkan manusia depan hukum sama. Bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa yang meletakkan manusia depan hukum sama. Yang meletakkan manusia depan hukum sama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Persilakan baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang wanita
dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong. Tokoh-tokoh Quraisy bingung. Masa anaknya orang besar mau dipotong tangannya? Ini anaknya orang gede. Masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid. Bukan Usama bin Laden. Diutus Usama bin Zaid. Di antara sahabat yang disenangi Rasulullah. Usama menyampaikan, ya Rasulullah, utus mereka, apakah ada hukum selain potong tangan? Karena ini yang mencuri, wanita ini adalah golongan Mahzumiyah, golongan bangsawan. Apakah ada Rasulullah hukum selain potong tangan? Begitu Rasulullah mendengar perkataan Usama ini, apa kata Rasulullah berdiri? Ya Usama, nah, ini kalau pidato saya didengar Kejaksaan Agung bagus, didengar Mahkamah Agung bagus, didengar Kapolri bagus. Apa kata Rasulullah? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur negara-negara sebelum kalian dulu. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, yang ngerampok negara orang gede, dilindungi. Di Indonesia masih ada sampai sekarang itu. Tahu namanya yang dilindungi sampai sekarang ini saya tahu. Cuma tidak saya sebut di sini. Kalau ingin tahu nanti ke kamar saya. Siapa orangnya yang disembunyikan ini? Ini hadis. Idza saraka fihim asy-syarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, mereka biarkan, bahkan dilindungi. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, satu negeri teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Untuk siapa? Untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor yang mereka cintai, lindungi. Inilah hancurnya negara. Siapa bilang Rasulullah tidak bicara negara? Maka pilar yang ketiga, adil. Pilar yang keempat, kalau ingin baldatun thayyibatun rabbun ghafur, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman. Wah, macet sedikit. Bukan berarti nggak hafal. Hafalannya terlalu banyak jadi mau keluar itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Muhammad. Karena yang terakhir ini. Jadi pilar yang keempat, nah timbul. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih kursi, orang-orang yang di Allah dikasih tempat, orang-orang yang di Allah dikasih jabatan, maka hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya, kepala desanya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya, wali kotanya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR-nya amar ma'ruf nahi mungkar, semua pejabat amar ma'ruf nahi mungkar, baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Carikan tata negara yang lebih bagus dari ini. Jangan karena datang dari Islam ditolak, datang dari Islam walaupun baik ditolak. Inilah keadaan di Indonesia kadang-kadang. Asal datang dari Islam, tolak. Padahal indahnya yang saya uraikan ini, Masya Allah. Bagaimana akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun fa? Kalau pejabat pemerintahnya ikut jual narkoba,
Kadang-kadang penegak hukumnya yang jual narkoba. Hancur negara ini. Pejabat pemerintahnya membekingin penjudian, membekingin minuman keras, membekingin pelacuran. Bagaimana akan ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Nah, 4 pilar ini saya baca ketika Umar Ibn Abdul Aziz mengadakan revolusi politik. Umar Ibn Aziz itu pertama dalam sejarah Islam yang merombak politik Islam. Ketika itu dia melepaskan jabatannya di Baghdad karena dia jadi pejabat bukan karena dipilih oleh rakyat, bukan kemauan rakyat, karena keturunan. Nah, lalu dia mengadakan perubahan di dalam sistem perpolitikan. Ini saya baca, saya sampaikan. Jadi dengan 4 ini, insya Allah akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.